Malam ini kita lanjutkan kajian kita untuk bab adab ya. Adab sekarang sampai pada fi adabil julusi wal majlis. Adab duduk dan di dalam majlis. Majlis itu tempat duduk. Majlis, jalasa itu duduk, jalasa yajlisu duduk. Majlis itu tempat duduk. Alat duduk. Ya, pada bahasa Arab itu ada namanya sorof. Sorof itu perubahan perubahan bunyi. Jadi kalau bahasa Indonesia misalnya pukul, pemukul memukul, yang dipukul di tempat pemukulan dengan alat pukul, itu namanya sorof. Perubahan dari kata dasar pukul, iso memukul, iso dipukul, yang dipukul, pemukul, tempat pemukulan, alat pemukul. Itu dalam bahasa Arabnya. Doroba doribun madruban bimidrobin fi madribin. Dari kata dasar doroba. Nah, duduk dalam agama kita ini diatur untuk menjaga satu adab. Yang pertama, idza arada ayajlisa, jika berkeinginan untuk duduk, fa innahu yusallimu ala ahlil majlis awalan. Maka sesungguhnya dia mengucapkan salam kepada sing wis lungguh duluan. Jadi kalau kita sudah duduk-duduk begini, ada orang datang, maka yang mengucapkan salam siapa? Yang datang. Ya, yang mengucapkan salam itu yang datang. Sementara yang duduk duluan itu nanti menjawab salam. Tsumma yajlisu haitsu intaha bihi al majlis. Kemudian duduk di tempat yang memang masih tersedia lah. Di tempat yang masih tersedia, artinya yo sing selo mana itu yang dipakai. Wala yuqimu ahadan, dan tidak boleh meminta berdiri seseorang min majlisi, dari tempat duduknya, liyak mudafihi, untuk ditempati. Ini dia larangan. Tetapi yang namanya adab itu ada yang sesuatu yang masih diperbolehkan. Ya, masih diperbolehkan, misalnya karena berkebutuhan khusus. Tapi keumuman itu kita jangan meminta orang itu sudah duduk di situ, kita datang terus, "Kowe alian gono ya tak nggo," gitu loh. Nah, itu adab dalam agama tidak diperbolehkan, karena apa? Itu tidak menghargai orang lain. Wala yajlisu bainatsnaini, dan tidak boleh duduk di antara dua orang illa biidznihima, kecuali dengan izin keduanya. Ya, misalnya ada tempat-tempat sing rada nanggung-nanggung, terus kita mau duduk itu di tengahnya di antara dua orang, maka hendaknya kita meminta izin terlebih dahulu. Nah, ini yang kalau ini sih insya Allah jarang. Idza qama ahadun min majlisi, jika seseorang berdiri dari tempat duduknya, wa ata ilahi, dan dia kembali padanya, fa huwa ahaqqu bihi, dan maka dia yang paling berhak. Ini misalnya begini, Pak Bambang wis duduk di sini dari tadi, dilawah gebelet pipis, terus keluar pipis. Ada seseorang datang, saya datang misalnya, kemudian saya duduk di sini. Ketika Pak Bambang ini kembali ke sini, maka tempat duduk itu yang lebih utama adalah Pak Bambang. Sehingga untuk menghindari itu, di kita itu seyogyanya ketika mau duduk, itu tanya di orang yang ada di sekitar situ. Misalnya kursi. Niki enten sing nggeni mboten nggih. Nah, kalau tidak ada baru dipakai. Kalau wau pun enten nih. Ning duka nggih wau bali napa mboten ngerti ya. Misalnya dipakai tidak apa-apa, tapi nanti ketika orang itu ternyata kembali, maka yang lebih berat adalah orang itu. Nah, ini menjadi masalah ketika diterapkan pada resepsi pernikahan sing menerapkan prasmanan kursine sithik. Nah, prasmanan itu boleh enggak toh? Prasmanan itu boleh enggak kan? Boleh, enggak apa-apa. Sing tidak diperbolehkan itu makan sambil berdiri.
Nah ini kan makanya kadang-kadang kalau minum masih boleh, makan ya boleh. Sehingga kadang-kadang inceng-incengan. Jadi pamane anu wis nyekel piring ngene ana wong mamune diinceng ya gue sarentekin. Begitu dia ngatek tengok inceng. Akhirnya akan melakukan apa? Akan menerapkan yang ini susah. Ya. Itu oh, makanya begini. Kalau kita itu mau ewo, ya misalnya nanti mantu, ya hendaknya kalau mau pakai prasmanan itu tetap proporsional lah. Ya, kira-kira ya ora sejumlah undangan kita teko langsung sampai selesai ya misalnya. Kecuali untuk apa? Pakai acara resepsi, pakai ular-ular dan sebagainya itu ya mesti butuh harus satu tamu ya kita sediakan satu kursi. Tapi misalnya prasmanan ya undangan 300 ya kira-kira ngena nyiapke 100 itu masih anu ya. Karena kan datangnya tidak bareng-bareng. Masih ya. Tapi nek undangan 300 kok kursine 20 ya kira-kira 20 dienggo keluarga. Sehingga yang lain dianu berdiri. Ya, apalagi dengan niatan yang tidak baik. Kalau catering itu mah mencen diniati. Piringnya kok ora gede-gede tuh jadi jarak gitu. Piring gede kok cepet anu ya. Ya misalnya begitu. Tapi ya kalau saya sih sebenarnya ya suka apapun tidak ada masalah asal tidak meninggalkan tata syariat. Jadi tidak ada masalah mau pakai prasmanan, mau pakai piring terbang, mau pakai diladekke dan sebagainya. Tapi kalau wong Jawa itu luwih seneng nek diladekke. Ya lebih rasanya lebih terhormat. Sebagai tamu itu lebih terhormat. Nah yo sekarang banyak orang yang pikirannya wes praktisnya saja. Jadi wah repot nanti harus toko salaman terus kemudian makan pulang. Ada yang seperti itu. Ya itu sudut pandangnya yang berbeda-beda. Tidak sampai derajat kepada dilarang enggak. Jadi ya seperti itu ya boleh-boleh saja gitu ya. Boleh-boleh saja. Nah, cuman kadang-kadang ya itu adatnya. Saya itu pernah neng Imogiri resepsi di sana sing piyai sepuh sana itu isih nganggo surjanan kabeh. Prasmanan tapi. Nah, begitu dimanggake prasmanan itu ndak ada yang berdiri. Ndak ada yang berdiri. Tapi semuanya tetap duduk diam di situ. Neng anu itu loh nanti. Cerak jimatan ngetan. Lor jimatan ngetan. Saya resepsi di situ. Wah, betul-betul sampai tamunya itu banyak do makan ke sana yang di situ itu warga setempatnya. Tapi sepuh-sepuh tetap diam tidak berdiri sama sekali. Ya mungkin karena ya beliau-beliau ngugemi ngugemi pakeme dulu artinya tidak model prasmanan. Nah, intinya ke topik ini tadi ketika ada orang yang sudah duduk di situ duluan, maka dia lebih berhak pada tempat duduk itu. La yajlisu fi wasatil halqati. Tidak duduk di tengah-tengah lingkaran. Ya, jangan duduk di tengah-tengah lingkaran. Ya mubeng lah kaya dhewe ngene. Ana ning tengah apa, Mas? Dikira ingkung. Ya. Jadi misalnya seperti ini kok Arthur di tengah ning kono kuwi. Ning tengah kono kuwi lungguh ngeteker misalnya. Nah, itu adabnya tidak dibenarkan. Idza jalasa jika duduk yura'il adabil atiyah hendaknya memperhatikan adab-adab sebagai berikut. Ayat jelisa alaihi waqarun wa sakinatun. Hendaknya kalau duduk itu posisinya tenang, sakinah itu tenang. Ora usrek ya misalnya, ora usrek tenang. Wala yusabbiku baina asabihi, tidak menjalin-jalin atau dolanan jari jemari. Tapi ini budaya Arab loh yang itu. Jadi begini, ada yang memang tradisi di Arab itu modelnya seperti apa. Sana kalau bicara seru-seru, kalau kita halus-halus. Seru di sana itu tidak apa-apa, artinya orang nesu. Nah, ini dewi dianggap nesu, rasa Arab. Ini dewi karo Jawa Timur we beda. Madura beda meneh. Daerah timur lagi beda lagi. Jadi mawa cara. Tapi tidak apa-apa gitu loh ya. Memang tradisinya seperti itu.
Wala ya'batsu bilihiyatihi, ora dolanan jenggot. Au khatamihi, atau cincin-cincin. Intinya itu gini. Intinya itu sebenarnya kalau duduk itu diupayakan dalam kondisi atau posisi tenang, dalam posisi tenang. Wala yukhallilu asnanahu, ora menyela-nyela gigi. Apa ya ini? Nyelilit lah anu niki. Nek ni dhewe bahasa anunya gitu. Di dalam majelis lo ya. Jadi bukan kok kalau makanya kan kalau akan seperti itu maka hendaknya mencari tempat yang tidak terlihat oleh orang lain. Efeknya karena akan membuat orang lain tidak nyaman, apalagi ketika sedang makan. Ya, jadi merasa apa ya, rasane iki koyo piye. Kan ada orang macam-macam ya, ada orang itu sing jijikan ada, ana orang sing wantek ada. Nek kancaku kuwi kan biyen ra ono jijike sih. Sing nang pojokane. Kuwi Pak Topo bareng ngusung kelingan ra biyen ngusung anu sini iki ana bekas mayit tuh mam ya entel wis. Dadi ya memang tipene dhewe-dhewe tegelan itu Pak Topo iki. Tegelan. Yang ada yang kadang-kadang sidik ngono wis melingkur gitu kan, ada yang seperti itu. Sehingga yang seperti ini berlaku ketentuan umum ya. Au yudkhilu isbahu fi anfihi, atau memasukkan jari jemari ke hidungnya. Bosone dhewe ngupil. Ngupil di depan umum atau di depan orang, di antara orang banyak. Au yuksiru minal basok, atau kok apa ya? Basok itu anu, kokean itu. Ida itu gitu. Ini di depan umum loh ya, yang dimaksud di depan umum. Tadi apa? Maka tidak apa-apa ya, perbuatannya itu tidak apa-apa. Yang tidak diperbolehkan itu ketika berada di antara orang lain, orang banyak apalagi. Karena akan membuat orang lain itu kehilangan kenyamanannya. Atau kokean angop, kokean waing. Bagaimana kalau hal seperti itu tidak bisa dihindari? Maka seyogyanya dia keluar terlebih dahulu untuk menghilangkan itu. Seperti misalnya waing, barang itu. Waing itu yang benar kalau waing itu saya dokter kayak orang yang nganggo tangan, orang yang nganggo telapak tangan ya, tapi pakai ini. Karena apa? Karena tangan ini kan nanti akan bersentuhan dengan orang lain. Wes nggo ngene iki terus salaman misalnya kira. Jadi kalau anu itu ke apa? Pakai lengan gitu. Ya itu pas dong gitu. Jadi dokter lengaran gitu. Jadi kalau waing, watuk itu nutupe pakai apa? Lengan. Pakai lengan apa? Lengan atas. Di atas siku. Kemudian larangan kita untuk duduk-duduk di pinggir jalan, Kalau harus duduk-duduk di pinggir jalan, maka hendaknya memperhatikan adab tersendiri. 1. Wadul basor, menjaga pandangan. Masalahnya wong ning pinggir jalan kuwi niate malah ngumbah moto. Jadi malah niatnya itu untuk ngumbar moto gitu. Padahal kita kalau berada di pinggir jalan hendaknya menahan pandangan, fala yaftahu basarahu fi marratin minal mu'minat, maka hendaknya jangan membuka pandangan pada orang yang lain, pada orang yang lewat, terutama para wanita. Nah, masalahnya wong tetek kuwi niate jan malah ndelok wong wedok. Ya memang jadi padahal ini ada adab ya, jadi harus dijaga. Yang kedua, hendaknya menjaga diri untuk tidak menyakiti orang yang lewat.
Jangan sampai kita berada di pinggir jalan itu menyakiti. Ya, ini kadang-kadang kita misalnya pakai motor, sepeda atau mobil berhenti misalnya, ya harus diperhitungkan. Makanya saya tuh kadang-kadang dengan anak-anak yang kecil-kecil do numpak motor itu wis do canggih-canggih. Sudah canggih-canggih. Cuman igue sing ngrane. Saking canggih kan do ngebut wis ora aturan. Dadi ngepot-ngepot pinter wis kan. Dadi ngusak asik pinter. Ya itu ning ra igu. Ra igu kan membahayakan orang lain. Nah, banyak kasusnya seperti itu. Nih yo latihan lah ujian SIM Indonesia iki yo paling aneh sih nek dirasake. Ujian SIM di luar negeri itu kan dia diboncengi polisi atau petugas itu yang menguji, terus kon mubeng-mubeng ning dalan-dalan. Dia bisa mengendarai dengan benar, taat pada aturan lalu lintas, itu sudah lulus. Indonesia kan enggak diajari, jadi itu bukan SIM di jalanan tapi surat izin motor cross. Kosek tau Pak? Kan diajari kosek sebenarnya kan. Makanya saya itu seneng. Ini kisah nyata ya. Pak AR itu tidak lulus ujian SIM. Pak AR Farudin. Jadi ketua Muhammadiyah dulu itu. Jadi kalau pas ujian ini, ujian motor, praktek muter-muter itu, karena ngangele, Pak AR itu turun. Loh, Pak AR kok turun? Niki ujiannya. Nanti saya kalau ketemu jalan seperti ini, saya turun kok. Jadi saya nggak perlu ini, saya kuasai nggak perlu karena saya nggak menemui jalan seperti ini. Nanti kalau ndilalah ketemu jalan seperti ini, nanti saya turun dari motor, tak tuntune wae. Ya karena memang palingan Pak, kita itu ujiannya palingan ya di Indonesia ini. Mestinya nggak seperti itu. Di negara lain itu, di Amerika itu malah misalnya mobil pamen sing petugasnya itu berada di sampingnya, jak mubeng-mubeng ning anu, dilihat, diamati, dia sudah enggak? Sudah ego, mentaati peraturan atau tidak. Ya wangel tenan sih. Neng aku lulus ya biyen. Saya itu lulus, yang ngene iki lulus, Pak. Lela lulus dijebak saya itu dulu. Mandek ning perapatan. Nanti polisi ini mandek ning perapatan, akhirnya mandek ning perapatan kabeh, ora lulus kabeh. Kan enggak boleh toh berhenti di perempatan itu enggak boleh. Nek takoni ya sebenarnya saya itu ya pengen terus. Ning saya itu pengen taat polisi ya. Nah, polisi ini ya mandekin ning perapatan. Kan dia jebak. Wes ra iso nggo alasan Mas ora lulus kabeh. Ya, kemudian ayyarudda salam ala ayyarudda salam kulli man sallama alaihi. Menjawab salam terhadap siapapun yang memberi salam. Kalau di pinggir jalan tadi loh. Kalau ada orang, kita kan duduk di pinggir jalan, ada orang lewat, berarti yang mengucapkan salam yang lewat. Maka kita menjawab salam. Mengucapkan salam itu sunnah atau wajib? Sunnah. Jawabnya wajib. Wajibnya wajib ain atau kifayah? Kifayah. Jadi tidak harus semua. Misalnya sak meniki ada yang assalamualaikum siji, assalamualaikum. Mau dijawab semua bagus. Kabeh sak meniki jawab kabeh. Waalaikumsalam bareng-bareng boleh. Tapi kalau sudah ada satu yang menjawab sudah cukup. Artinya kifayah itu artinya cukup. Kafi. Kafa yakfi. Itu artinya cukup. Itu wajib, hanya wajib kifayah. Nah, kita hendaknya ketika berada di pinggir jalan ada orang yang mengucapkan salam, ya kita jawab. Kemudian amar ma'ruf. Ya, amar ma'ruf dan nahi mungkar terhadap siapapun yang berada di jalan. Terus amar ma'ruf ya mengajak kebaikan. Ini lewat tok ya seneng kowe wae, ndak usah dianu ya. Misalnya kebaikan ya kita ruruan ya. Kita itu wong Jawa itu digumuni ya, karo wong anu itu. Ora kenal we ruruan. Kita itu kan maaf kalau kita lewat di sini ya. Dilalah lewat jebukan ketemu wong, kita nggak kenal nih, kita tetap weruh ya mantuk nih. Itu dulu temen ibune itu weruh, dia kan orang kota, jadi baru di Jogja. Nah, ketika di jalan itu ketemu orang mantuk ning kono mantuk, jenengan kok kenalan kok banget to.
Ya padahal memang budaya di kita itu akhir ketemu wong ya mantuk. Sepanjang masih dekat ya, masih dekat di sekitar sini itu kan mantuk biasa. Kalau di sana katanya wis cuek ya selereng ngono kuwi ya. Walaupun saiki ne dhewe ya kepethuk selereng ya akeh. Ya. Tapi ya makanya kita budayakan lagi ya, termasuk untuk anak-anak kita, adik-adik kita itu ya dilatih. Oh, ketemu ro tanggane kowe ora ngetke jesa. Aku nginceng lho Mas, kadang kadate tak enceng lho, mate tak enceng wis arep kok nek wis gathuk tak ruruhi ngono lho. Apa kene wis wong tuwa enggak ngene iki mbelang leler ora ngetke blas iki aku. Nah, ini PR kita sebenarnya juga PR sebagai orang tua, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Nah, tidak bisa individual yang seperti itu memang kita lakukan secara kolektif masyarakat. Kemudian yang terakhir ayur sitat dolla, menunjukkan orang yang tersesat. Nek ana wong geblasuk kita tunjukkan, mas kono kuwi dalan buntu ora sambun. Nah, kadang ya adab kita juga atau adat kita. Nek ana wong tekon kok ora sopan, ora diduduhke malah blasuke bisa. Ya sebenarnya kita yang itu yang sebenarnya yang tadi itu. Yang tadi depan saya sampaikan ya sebenarnya. Jangan sampai keburukan orang lain itu mempengaruhi tindakan kita menjadi ikut-ikutan buruk. Perkara dhewe buruk iki urusane dheweke. Tapi urusan kita adalah kebaikan. Tapi kita tidak dilarang untuk memberi nasihat. Ketika ada orang misalnya takon ora dipateni mesine, iso metingkring ning dhuwur, maka hendaknya kita memberi nasihat malah. Mas, nggih saene nek teng mriki niku anu nggih. Nek tanglet niku ya karo mudhun dipateni mesine. Itu malah memberi nasihat sekaligus pendidikan. Kalau diblasukke itu dia wis buruk, awake dhewe itu menjadi buruk gara-gara dia. Makanya diupayakan jangan sampai keburukan orang lain itu mempengaruhi sikap kita menjadi ikut-ikutan buruk. Berarti kan tindakan kita itu tergantung pada orang lain. Maka kembali yang saya sampaikan di depan tadi, apapun tindakan kita itu didasarkan karena perintah Allah. Kalau itu sebuah kebaikan, maka kita lakukan. Dasarnya karena menuruti perintah Allah. Maka orang lain mau berbuat apapun nggak ada masalah. Dibales apik ya alhamdulillah, ora ya tetap alhamdulillah, itu urusan dia. Kita dapat pahala nggak? Tetap dapat pahala. Sepanjang kita ora sah gersulo. Kalau sifatnya pendidikan ya mari bareng-bareng gitu ya. Kita beri nasihat. Termasuk ketika ini teman-teman saya itu kadang-kadang ono sing agak menemui masalah. Terus teman yang lain itu memberi nasihat. Ketika ngeten niku ada yang sampai kowe ora nglakoni, aku sing nglakoni abot e. Iki ngandani masalah. Ya ini coba nek kowe dhewe sing sesuk ke taman umpamane seperti itu. Itu jangan seperti itu ya. Karena apa? Misalnya kita itu sedang kena musibah atau sedang apalah, suasana hati kita nggak enak, dan itu manusiawi saja. Ketika ada saudara kita yang memberikan support, dan itu ya kita terima. Suatu saat orang yang menasihati kita itu ngelakoni ternyata dheweke ya padha. Itu bukan terus gini kok padha wae, bukan, tapi memang justru kita gantian, kita yang memberi support. Kita yang memberikan semangat, memberi nasihat. Ya itulah namanya watawasau bil haq, tawasau bis sabr. Jadi saling berwasiat kepada kebaikan, ya, saling berwasiat kebaikan. Ya ini Bapak yang dapat kita sampaikan, adab duduk dan berada di tempat duduk atau majelis.